Baik, halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Galangan Ciwiguna, NIM 0889725555. Jadi, saya dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Jadi hari ini saya akan mempraktekkan tugas 1 pemrograman berbasis desktop. Nah, di sini jadi tugasnya adalah untuk membuat input menu restoran, pemesanan, menghitung total biaya dan juga mencetak stroke pesanan. Saya akan mulai menjelaskan dari kelas yang saya buat. Jadi di sini saya membuat 2 kelas, yaitu kelas tugas 1 untuk menjalankan metode-metode yang akan membentuk daftar menu, pesanan dan juga stroke biayanya. Dan yang kedua ada kelas base menu yang mana saya menggunakan konsep OOP sehingga saya membuat sebuah objek yang merepresentasikan sebuah menu seperti itu. Oke, saya pertama akan menjelaskan terkait kelas base menu ini. Kelas base menu ini adalah sebuah objek yang mana berisi atribut nama, harga, kategori, buy one get one, dan jumlah. Lalu di bawahnya terdapat metode-metode yang digunakan untuk mendapatkan nilai dari nama dan juga menetapkan nilai dari nama dan juga atribut-atribut lainnya. Lalu selanjutnya saya akan masuk ke kelas yang tugas 1 yang mana sebagai kelas utama. Jadi di dalam kelas utama ini saya membuat beberapa variabel dan metode. Pertama ada variabel list menu, yaitu sebuah array list yang tipe objeknya adalah base menu, yang mana fungsinya adalah untuk menyimpan daftar menu yang ada di restoran tersebut. Lalu selanjutnya ada list pesanan yang juga sebuah array list dari objek base menu yang akan menyimpan informasi terkait list pesanan yang diminta oleh pelanggan, seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya ada variabel is jumlah pesanan berlebih yang digunakan untuk memvalidasi apakah jumlah pesanan yang dipesan oleh pelanggan itu lebih dari 4, karena di dalam tugas disebutkan bahwa maksimum pesanan adalah 4. Lalu selanjutnya ada sebuah main method yang digunakan untuk menjalankan metode-metode yang lain, di mana di dalamnya terdapat saya menginisialisasi list menu dan list pesanannya agar bernilai kosong untuk pertama kali. Lalu selanjutnya saya memanggil metode membuat daftar menu, lalu selanjutnya metode buat pesanan. Lalu selanjutnya saya membuat sebuah validasi di mana jika jumlah pesanannya tidak berlebih, negasi dari is jumlah pesanan berlebih, maka dia akan lanjut menghitung pesanan sampai stroke biayanya. Seperti itu. Lalu selanjutnya, apabila pesanannya berlebih, maka saya akan menampilkan informasi silakan tentukan ulang menu yang ingin dipesan. Seperti itu. Lalu selanjutnya metode buat daftar menu. Metode buat daftar menu ini digunakan untuk membentuk menu apa saja yang ada di dalam restoran tersebut. Contoh, saya ingin menambahkan menu ayam, di mana saya akan set namanya ayam, harga, dan lain-lain. Lalu saya akan masukkan ke dalam list menu tadi. Selanjutnya, apabila saya ingin membuat menu lain, saya akan menginisialisasi objek menu baru dan mengset seperti sebelumnya. Seperti itu. Contoh sekarang saya hanya membuat 2 menu, yaitu menu ayam dan menu jus sebagai contoh. Dimana untuk jus, karena ada kondisi di mana minuman itu bisa buy one get one, maka saya mengset jus ini bisa buy one get one. Seperti itu. Sedangkan ayam tidak bisa. Selanjutnya, ada metode buat pesanan, di mana metode ini berguna untuk membuat pesanan dari pelanggan, di mana saya menginisialisasi objek pesanan terlebih dahulu, lalu men-set nama dan jumlah pesanannya. Di sini juga saya melakukan validasi di mana apabila pesanan atau list pesanan itu kurang dari 4, maka dia masih bisa menambah pesanan, tapi apabila sudah 4 atau lebih dari itu, dia akan men-trigger pesan ini dan juga membuat variabel is jumlah pesanan berlebih menjadi true. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada metode hitung pesanan sampai stroke biaya, yang mana adalah metode terakhir yang saya gunakan untuk melakukan perhitungan total pesanan dan juga menampilkan stroke biayanya. Nah, di sini di dalamnya saya membuat array list lagi yang berisi list makanan untuk pengelompokan antara makanan dan juga minuman, di mana dia merupakan list dari objek base menu juga, seperti itu.
Lalu selain list-list di atas, saya juga membuat variabel double minimum pembelian diskon, minimum pembelian buy one get one, lalu diskonnya berapa, biaya pelayanan berapa, dan juga total pembeliannya yang saya inisialisasi nilainya 0. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya di sini saya menggunakan for loop karena saya perlu melakukan pengecekan dari berbagai list sehingga saya tidak perlu memanggil berdasarkan indeksnya karena itu akan memakan banyak waktu. Di sini saya melooping list pesanannya terlebih dahulu, lalu loop list menunya untuk mengecek apakah dia ada di dalam menu atau tidak nama pesanannya. Lalu apabila dia ada di dalam menu, maka saya akan menginisialisasi objek yang bernama menu final, objek menu yang saya namai menu final, lalu saya inisialisasi yang mana dia saya masukkan nilai menu ini ke dalam menu final, lalu menu final ini saya set jumlahnya berdasarkan pesanan. Setelah itu saya hitung total pembeliannya dengan menjumlah total pembelian dari menu final, harganya dikali jumlah. Lalu selanjutnya saya akan mengkategorikan saya akan melanjutkan kategori dari apakah dia makanan ataupun minuman seperti itu. Nah, lalu di dalam kategori ini saya juga melakukan validasi, di mana validasi pertama saya akan cek apakah list makanannya itu kosong atau tidak. Jika kosong, maka saya akan langsung menambahkan list menu tadi ke dalam list makanan. Namun jika tidak, maka saya akan melakukan pengecekan di dalam list makanan, lalu saya ambil nilai jumlah makanannya terlebih dahulu dan masukkan ke variabel jumlah pesanan, lalu melakukan pengecekan apabila sudah ada menu yang namanya sama di dalam list makanan, maka saya hanya akan melakukan mengganti nilai jumlahnya. Misalkan menu ayam sebelumnya sudah dipesan sejumlah 2, lalu dia menambah ayam lagi sejumlah 2, jadi saya hanya akan mengubah nilainya menjadi 4 seperti di dalam ini. Makanan set jumlah pesanan sebelumnya ditambah jumlah pesanan setelahnya, seperti itu. Lalu apabila tidak ada, maka saya akan langsung menambahkan list makanan tersebut kembali. Menambahkan menu tersebut ke dalam list makanan, seperti itu. Hal ini juga akan berlaku di list minuman, di mana metodenya bisa fungsi validasinya bisa saya copy seperti ini. Di sini juga saya menggunakan validasi equal ignore case untuk mengabaikan besar kecilnya hurufnya, seperti itu. Lalu selanjutnya setelah selesai mengelompokkan dan menghitung total harganya, di sini saya ada variabel double pajak yang saya inisialisasi saya akan pindah ke atas. Nah, di sini saya akan mulai menghitung semua dan cetak struknya. Tapi di sini lebih ke proses pencetakan struk saja sih sebenarnya. Jadi di sini saya memulai print struknya, dimana saya inisialisasi seperti ini. Lalu di sini saya ada validasi jika list makanan atau kategori makanan itu tidak kosong, maka saya akan looping dan tampilkan makanan apa saja yang pelanggan pesan, seperti itu. Jadi contoh seperti ini, base menu makanan, list makanan, lalu saya akan print apa saja informasi yang saya butuhkan, seperti itu. Plus hal tersebut juga sama untuk minuman, namun perbedaan di minuman adalah di dalam proses loopingnya saya melakukan pengecekan apabila total pembeliannya sudah lebih dari minimum pembelian buy one get one, yaitu 50.000, dan minuman yang dipesan itu adalah minuman yang memang bisa buy one get one, maka di sini jumlah minumannya akan auto saya tambah 1. Namun harganya akan tetap sama, seperti itu. Lalu selanjutnya setelah mengkategorikan untuk menampilkan makanan dan minuman di struk, saya melakukan pengecekan kembali, di mana apabila total pembeliannya itu lebih dari minimum pembelian untuk diskon, yaitu 100.000, maka total pembeliannya adalah
total pembelian sebelumnya dikurangi dari total pembelian dikali diskonnya, yaitu 10%. Seperti itu. Lalu pajak langsung saya hitung juga di sini, yaitu 10% dari total pembelian yang telah dikurangi diskon apabila memang total pembeliannya terkena diskon. Lalu setelah itu saya tampilkan nilai akhirnya dari total biaya keseluruhan awal, total pajaknya, biaya pelayanan, dan total akhir. Tapi di sini sepertinya saya belum menampilkan total pembelian setelah diskon. Saya akan mau inisialisasi saja. Di sini double total pembelian setelah diskon. Nilainya 0 di sini. Saya seperti ini. Jika dia tidak kena diskon, maka ya nilai total pembelian setelah diskon juga sama. Lalu di sini saya akan tampilkan seperti ini total pembelian setelah diskonnya. Mungkin saya akan tampilkan diskonnya juga, diskon nambah itu nilai yang ini tadi. Tapi saya akan coba memakai pengecekan terlebih dahulu. Jika total pembelian lebih dari seperti ini, maka dia akan menampilkan diskonnya. Kalau jika tidak, saya akan hanya tampilkan nilainya 0. Seperti ini. Yap. Jika total pembelian lebih dari ini, maka saya baru akan menampilkan diskonnya. Kita akan mulai coba. Misalkan ini pengetesan saya, jika dia pesan ayam 1 dan jus 1, kita akan coba ubah. Jika ayamnya 2, lalu dia memesan ayam lagi setelah jus sebesar 3 misalkan, maka hasilnya akan seperti ini. Sepertinya saya melakukan kesalahan untuk nilai jusnya. Di sini belum saya hapus. Oke, saya ulang. Nah, seperti berikut. Dimana ayamnya berjumlah 6. Jika kita coba 1, tiba-tiba. Nah, jika ayamnya, kita coba seperti ini dulu. Jika ayamnya 1, jus 1, kita lihat total biaya keseluruhan hanya 50.000, sehingga dia tidak mendapat diskon. Lalu harga total biaya setelah diskonnya adalah Rp50.000. Maka total pajaknya adalah 5.000. Di sini saya agak miss, harusnya pajak di sini ngambil nilai total pembelian setelah diskon. Saya coba ulang ya, seperti ini. Lalu selanjutnya apabila ayamnya ada 2, saya coba jalankan ulang. Karena total keseluruhannya 70.000 dan dia dapat ketika lebih dari 50.000 dia dapat buy one get one, maka jumlah jusnya menjadi 2. Seperti itu. Sehingga namun dia tidak mendapatkan diskon. Saya misalkan jika jusnya itu tidak buy one get one, maka akan seperti ini, dimana totalnya hanya akan tetap menjadi 1. Seperti itu. Mungkin itu saja.
Sebentar, saya akan mencoba untuk yang terakhir, yaitu yang lebih dari 100.000 untuk diskon. Jika kita coba, mungkin pesan ayamnya lebih banyak, 5 ekor. Nah, seperti berikut. Total 5 ayam itu 100.000 dan 1 jus 30.000. Total keseluruhan sebelum diskon adalah 130.000, diskonnya 10% karena lebih dari 100, sehingga total biaya setelah diskonnya adalah 117.000 dan total pajak sisa 11.700 dan pelayanannya 20.000. Sehingga ketika di total hasilnya adalah ada sedikit miss, harusnya seperti ini, seperti berikut, 148.700. Mungkin sekian presentasi saya. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa.